Ya, kita beralih sekarang ke informasi mengenai Air Asia, saudara. Satu lagi jenazah korban dari Air Asia QZ8501 ditemukan. Kali ini, satu jenazah ini ditemukan sedikit jauh dari titik lokasi jatuhnya pesawat, yakni di Majene, Sulawesi Barat. Jenazah ditemukan nelayan sekitar 50 meter dari bibir pantai desa Tamerodo di Majene, Sulawesi Barat. Dari jenazah berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan KTP atau kartu tanda penduduk atas nama Saiful Rahmat, warga Jalan Surya, Jakarta Timur. Setelah dikonfirmasi kepada Basarnas Pusat, jasad tersebut adalah jenazah teknisi radio pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata akhir Desember lalu. Selain jenazah, nelayan desa Tamerodo juga menemukan tas berisi barang-barang yang diduga milik penumpang pesawat Air Asia QZ8501. Barang-barang itu kemudian diamankan di Kepolisian Resor Majene, Sulawesi Barat. Dari data yang tertera di dalam paspor, tas dan barang lainnya diduga barang tersebut atau tas tersebut adalah milik Andri Wijaya Po, penumpang pesawat Air Asia QZ8501. Polisi juga masih mencari sejumlah barang yang kemungkinan kini berada di sekitar perairan Laut Majene. Ditemukannya sejumlah barang yang diduga milik penumpang atau korban dari pesawat Air Asia QZ8501 di perairan yang cukup jauh di Majene, Sulawesi Barat. Ini cukup mengejutkan, saudara, karena kita ingat jaraknya ini cukup terbentang jauh sekali dari Selat Karimata pada Desember lalu. Kita coba memetakan lokasi titik jatuhnya Air Asia QZ8501 dengan lokasi ditemukannya jenazah Air Asia yang dikonfirmasi bernama Saiful Rahmat di Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil pengukuran, jaraknya ini kurang lebih 1.800 km. Wah, ini cukup jauh. Dan dari sejak jatuhnya di perairan Karimata akhir Desember lalu selama kurang lebih 1 bulan, jenazah korban pun terombang-ambing terbawa ombak dan arus laut ke arah timur hingga ditemukan di perairan Majene. Sementara, saudara, Badan SAR Nasional akan terus melanjutkan upaya pencarian jenazah korban yang belum ditemukan dari pesawat Air Asia QZ8501. Operasi pencarian korban pun dilakukan tanpa kekuatan personel TNI yang telah ditarik sebelumnya oleh Panglima TNI. Badan SAR Nasional memutuskan untuk melanjutkan pencarian jenazah korban pesawat Air Asia dari penerbangan QZ8501 yang sempat pencarian ini dihentikan selama 2 hari untuk memberi waktu istirahat kepada tim pencari, serta juga memberi waktu kepada kapal evakuasi untuk melengkapi kebutuhan mereka dalam pencarian selanjutnya. Sehari sebelumnya, Panglima TNI Muldoko menarik semua pasukannya dari lokasi pencarian akibat waktu penyelaman yang terlalu panjang, dan tentu ini berbahaya bagi kesehatan para penyelam. Selain itu, pertimbangan lainnya, tim penyelam yang sudah tidak melihat adanya jenazah pada badan pesawat yang sempat diangkat namun kembali jatuh. Mempunyai kapal dari Basarnas 4 masih ada di sana. Kemudian pemerintah daerah Kota Waringin Barat, Pak Bupati menyiapkan 1 ponton, 1 kapal tunda plus penyelam tradisional. Kemudian jumlah penyelam ada 25 penyelam dari TSD Basarnas, ada 20 penyelam dari SKK Migas. Nah, SKK Migas yang kemarin Fresh Sonic itu kembali ke Jakarta akan digantikan oleh diving boat namanya. Itu akan memuat penyelam sebanyak 20. Ini penyelam-penyelam profesional. Saudara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, batas waktu untuk laporan awal kecelakaan pesawat ini adalah 30 hari. Dan untuk itu, menurut rencananya KNKT pun akan menyerahkan laporan awal mereka kepada Organisasi Internasional Penerbangan Sipil. Mengetahui perkembangannya, kita segera bergabung bersama rekan kami Vicky Kwen yang saat ini berada di kantor KNKT Jakarta. Vicky, seperti apa rencana atau laporan awal yang akan disampaikan KNKT di 30 hari pencarian pertama ini? Ya, Glory dan juga saudara, memang hari ini rencananya pihak KNKT akan memberikan laporan awal terkait investigasi kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Namun materi yang akan disampaikan adalah laporan awal, yaitu berisi fakta atau berisi fakta informasi yang hanya sebatas fakta kejadian saja. Tidak ada hasil analisis dari
penemuan black box ataupun analisis dari FDR ataupun CVR ini sendiri. Memang laporan awal ini memang tidak hanya sekedar data faktual, melainkan adanya jumlah penumpang, juga informasi pesawat dari nama dan tipe, jumlah jurusan penerbangan maksud saya, juga jatuh di mana dan tanggal kejadian. Semua data ini memang diambil dari ATC atau Air Traffic Control, dari menara pengawas dan juga dari pihak maskapai. Pihak KNKT sendiri memang sudah seharusnya memberikan laporan awal ini karena diberikan batas waktu hingga 30 hari pasca ditemukan kecelakaan pesawat. Black box ini sendiri merupakan adalah hal yang paling penting, adalah salah satunya karena berisi data-data penerbangan. Salah satunya terdiri dari FDR dan juga CVR atau Flight Data Recorder, berisi rekaman data penerbangan, juga CVR atau Cockpit Voice Recorder. Dan kemudian dari FDR ini sendiri memang berfungsi sebagai perekam data penerbangan, yaitu dari pesawat terbang dan kemudian mencapai data dan juga perbincangan antara dari pesawat terbang landas kemudian sampai juga mendarat. Kemudian dari proses dari yang CVR atau Cockpit Voice Recorder ini berisi data suara, yaitu antara pilot dengan co-pilot, kemudian pilot dengan menara pengawas, dan juga pihak dari suasana dalam kokpit itu sendiri, juga surat pemberitahuan dari pramugari. Dan kemudian memang ada faktor yang sangat sulit untuk ditemukan dalam analisis dari CVR ini. Salah satunya CVR ini memang Cockpit Voice Recorder ini berisi mengenai perbincangan atau antara pilot dengan co-pilot, karena di dalamnya banyak istilah penerbangan yang digunakan, dan salah satunya memang sudah ada 2 tim investigasi pilot senior yang dikerahkan untuk mentranskrip dan setelah ini menganalisis dari data ini tersebut. Dan memang proses dari investigasi memang belum dapat disimpulkan pada hari ini karena pihak KNKT sendiri juga akan memberikan laporan awal, hanya berisi fakta sebatas kejadian dan juga informasi pesawat dan juga jumlah penumpang. Namun investigasi sendiri waktunya dikatakan bisa mencapai sampai 1 tahun karena tidak boleh terburu-buru dan harus dengan cermat dari proses investigasi ini sendiri. Glory, proses laporan Anda mengenai laporan awal yang akan diberikan KNKT kepada organisasi penerbangan internasional. Ya, jadi